komputernya. Ya, baik. Saya review lagi sedikit. Jadi di kuliah rangkaian elektronika yang ketiga ini, kita membahas FET biasing, atau di sini DC biasing. Nah, saya ganti warna hijau. Susah. Ada. Bentar ya. Merah nggak bisa. Ya. FET biasing, kalau sebelumnya kita basic FET-nya itu apa. Kemarin kita sampai belajar cara menggambar kurva karakteristik ya. Kurva karakteristik. Nah, di FET biasing ini kita akan membuat FET-nya ini dibias, artinya diberikan tegangan atau diberikan input dan komponen-komponen biasing lainnya. Nah, ada dua sebenarnya nanti di chapter 7 dan chapter 8. Chapter 7 ini lebih ke DC analisis. Nanti pekan depan di chapter 8 ini lebih ke AC analisis. Oke, sekarang masuk ke chapter 7. Nah, inti utama dari FET biasing ini kita cari key point. Jadi, apa yang dimaksud key point itu titik pertemuan antara biasing-nya dengan karakteristik FET-nya. Nah, nanti ada dua approach. Di bukunya itu ada mathematical, secara matematis. Jadi kemarin kita tahu kan ada rumus Shockley equation, contohnya yang di GFET, yang ID sama dengan IDSS kali 1 minus VGS plus TP kuadrat. Nah, ini mathematical approach, artinya kita menyelesaikannya secara matematis. Nah, kalau graphical approach, penyelesaiannya secara grafik. Jadi kalau kita kemarin belajar menggambar kurva karakteristik, sebenarnya kurva karakteristik sendiri itu pun merupakan representasi dari persamaan ini kan. Jadi misalnya kalau di sini ID dan di sini ada VGS-nya, nanti ada gambar kurva karakteristik seperti ini. Nah, graphical approach ini mencari key point dari kurva karakteristik yang berpotongan dengan biasing-nya nanti. Seperti itu. Nah, kita coba yang pertama dikonfigurasi GFET. Ini kelihatan dari bentuk FET-nya, dia adalah GFET. Nah, kita coba yang fixed bias. Ada yang tahu nggak arti fixed bias di sini apa? Ada yang bisa ini? Ada yang mau coba jawab? Apa sih yang dimaksud fixed bias? Coba Pak. Ya, silakan. Menurut saya kalau fixed bias itu intinya di sisi gate sama source itu diterapin tegangan biar FET-nya itu bisa berfungsi, karena pengaturan tegangan VGS itu yang bakal ngatur arus IDC Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, benar. Kalau kata-kata fix-nya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan fix? Kalau menurut saya mungkin di gate-nya itu diberi
kayak tegangan DC gitu, jadi apa namanya, tegangan di gate yang diberi itu konstan gitu Pak, mungkin seperti itu. Ya, dari kata fix kan artinya dia tetap ya atau konstan. Jadi di sini nanti ciri-cirinya tadi benar di gate-nya, di gate itu kan artinya tegangan gate, itu nanti diberikan tegangan atau sumber tegangan yang fix. Fix itu ya dia nggak bisa berubah. Kemudian di bagian source-nya di sini itu nanti tidak ada resistor. Jadi kenapa fix? Karena di sini tidak ada resistor dan ya karena di sini tetap akan ada arus yang mengalir IS gitu ya. Karena tidak ada resistor, jadi tegangan di sini nanti VS-nya akan bernilai 0. Jadi nanti VGS ini hanya tergantung dari VGG. Terus tadi saya bilang di sini kita belajar tentang atau analisisnya DC analisis. Ada yang masih ingat nggak DC analisis itu caranya bagaimana sih? Sebelumnya kan sudah pernah diajari ya. Saya panggil aja ya, supaya ini banyak nih, jadi saya banyak pilihan. Saya biasanya manggil yang nggak open cam, tapi ini semua nggak open cam, jadi saya bebas. Zidan Ramadan. Iya, Pak. Oke, Zidan. Kalau DC analisis itu seperti apa sih? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Oke, yaudah. Kamu cari lagi ya. Iya, Pak. Abdurrahman Zufar. Iya, Pak. Cara DC analisis bagaimana? Mungkin pakai ini Pak ya, yang bikin loop gitu terus nanti dianalisis dari KVL-nya ke CL gitu-gitu, Pak. Oke. Kan ada dua ya, ada DC analisis, ada AC analisis. Ini saya kasih tahu sedikit deh. DC analisis tuh kita tidak memperhitungkan sinyal-sinyal AC. Artinya hanya sinyal DC yang akan diperhitungkan. Makanya disebutnya DC analisis. Jadi sinyal-sinyal yang berhubungan dengan AC itu artinya dia punya apa ya, karakteristik continuous, berhubungan dengan frekuensi, dia tidak diperhitungkan atau nanti di-delete. Nah, tapi secara realnya itu bagaimana? Apakah ada yang mau jawab? Atau ada yang bisa jawab? Siapa ya? Muhammad Ahnaf. Coba. Ada Muhammad Ahnaf? Iya, Pak. Bisa jawab nggak? DC analisis kalau di dalam rangkaian ini, itu step-stepnya seperti apa? Kalau setahu saya jadikan ini dulu, Pak, rangkaian ekuivalen. Ya, rangkaian ekuivalennya gimana caranya? Ya, oke deh. Ini dari 3, saya tanya belum ada yang tahu. Mungkin ada yang mau coba jawab dari 44 peserta. Gimana sih kita membuat DC analisis? Mau nyoba Pak? Ya, silakan, Adrian. Iya, tadi kan dari teman-teman sebelumnya bilang kalau bikin ini rangkaian ekuivalen dan loop gitu. Tapi sebelum itu, kalau menurut saya itu karena ini kan sinyal DC, jadi sinyal VI dan sinyal V0 itu karena itu kan di situ pakai coupling kapasitor ya kalau nggak salah namanya. Jadi kalau misalnya sinyalnya DC,
VI sama V0-nya bisa dianggap nggak ada, terus kapasitornya juga bisa dianggap nggak ada. Itu sih Oke. Pak, jadi Tadi itu yang bisa pertama, di-remove. tadi yang pertama gimana? Apa yang dibuat tidak ada? VI sama V0-nya sama kapasitor couplingnya juga Pak. VI dan V0 ya. Kemudian yang kedua kapasitornya. Kapasitor C1 dan C2 berarti ya. Ya, betul Pak. Oke, baik. Ya, benar. Panggilan siapa? Adrian ya? Adrian Pak, ya. Betul. Oke, Adrian. Ya, ini benar. Jadi, ini sebenarnya di PPT ada juga di next-nya. Jadi, cara membuat DC analysis, kita mengurangi atau menghilangkan yang sinyal-sinyal AC. Sinyal AC itu biasanya di inputnya. Jadi VI ini nanti dieliminasi karena dia sinyalnya AC. Otomatis outputnya kan juga dia sinyalnya AC. Tapi nanti sebenarnya karena kapasitornya pun, kapasitor kalau kalian masih ingat, dia punya impedansi 1/omega C kan. Nah, 1/omega C di mana omega sendiri itu 2 VF. Ini saya tulis di bawah ya. XC sama dengan 1/2 VF kali C. Kali C gini kan. Nah, artinya kalau DC itu frekuensinya berapa? DC itu frekuensinya 0. Karena kan dia sinyalnya konstan. Artinya kalau frekuensinya 0, XC-nya ini nilainya jadi unlimited atau infinite seperti ini, tak hingga. Sehingga kalau ada impedansi yang nilainya tak hingga, dia seolah-olah nanti jadi apa? Adrian. Jadi open circuit, Pak. Jadi open circuit. Karena dia resistansinya atau impedansinya besar, arus itu nggak bisa masuk. Nah, itu digambarkan di sini dengan dibuat open circuit seperti ini, atau dia tidak ada. Ini open circuit. Dibuat jadi open circuit. Ini tadi C1, C2 juga seperti ini. Nah, sisanya ini komponen-komponen DC, VGG dan VDD. Oke, ini langkah pertama DC analisis. Nah, baru tadi benar, setelah ini baru bisa kita buat looping. Nah, yang pertama kita mathematical approach. Mathematical approach ya artinya secara matematis. Biasanya yang ditanya dari konfigurasi FET ini itu arusnya. Jadi kan rumus utamanya kita tahu ID sama dengan apa? IDSS kali 1 minus VGS per VP. Nanti ada kuadratnya. Nah, nanti yang ditanya itu berapa nilai ID dan VGS. Ini biasanya ditambahin Q karena dia kita mencari titik pertemuan atau Q point antara biasing-nya dengan karakteristik FET-nya. Kalau di sini G-FET. Nah, ini step pertama kita harus menemukan nilai VGS-nya supaya bisa dapat ID. Ini saya ganti warnanya, warna biru misalnya. Oke. Karena nilai ID dan VP ini udah fix, jadi dia tidak bisa diubah, yang bisa variabel VGS dan ID. Ada yang mau ini nggak? Coba gimana sih cara mencari nilai VGS dan ID dari sini? Ada yang mau jawab? Siapa ya? Tadi Muhammad Ahnaf udah belum? Saya tanya. Sudah, Pak. Sudah ya?
Baik, ini siapa ya? Katami. Katami ini bisa open mic. Halo? Ada Katami? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya taruh di ini dulu deh. Put in waiting room. Grelintan Natalia. Hadir, Pak. Oke. Grelintan bisa ini nggak tahu nggak caranya gimana mencari nilai VGS atau ID di rangkaian ini? Ini kan sudah step pertama sudah di open kapasitornya. Nah, sekarang langkah selanjutnya gimana? Di analisis pakai KVL atau KCL, Pak. Ya, gimana? Itu lihat looping di VGG-nya. Sini. Terus gimana? Hitungannya jadi dari looping ini KVL-nya bagaimana? Berarti VGG plus itu RG kali IG ya, Pak. Terus? Plus minus tambah VGS. Plus minusnya gimana? Plus atau minus? Oh, plus, Pak. Plus ya? Iya. Plus VGS. Ini sama dengan? Sama dengan 0. Oke. Sehingga persamaan VGS-nya jadi gimana? Berarti VGS sama dengan VGG minus VGG minus RGIG. Oke, baik. Oke, good. Yang lain ada komentar? Ini jawabannya Grelintan seperti ini. Oke, saya panggil satu lagi deh. Michelangelo. Oke, Michael? Iya, Pak. Hadir, Pak. Ya, ini dapat persamaan VGS-nya seperti ini. Menurut kamu langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kalau misalkan emang udah dapat VGS-nya, masukin ke rumus yang ID sama dengan itu, Pak. Oke, ya benar. Di sini ada IG-nya nggak nilai? Ini kan tadi ada arus IG ya. Di sini arus IG. Menurut kamu nilai arus IG-nya berapa? IG. Mendekati 0 nggak sih, Pak? Ya, Harusnya. jadi IG-nya mendekati 0 kan? Iya. Jadi IG kita tulis saja mendekati 0 ampere gini ya. Artinya di sini nanti RG kali IG nilainya gimana? Jadi mendekati 0 juga? Ya, mendekati 0. Artinya VGS sama dengan VGG. Jadi ini next slide-nya juga ada sebenarnya. Next slide, seperti ini. VRG-nya jadi 0. Kemudian kalau kita buat, artinya nanti VGS
sama dengan minus VGG. Nah, ini karena mathematical approach ya, kita masukinnya secara matematis semua. Tadi terakhir Michael bilang dimasukkan ke rumus yang ID ya. Berarti IDSS kali 1 minus VGS kan. VGS-nya sekarang berubah jadi minus VGG. VGG dibagi VP kuadrat. Seperti ini. Nah, nanti dari sini, kan ini udah semuanya sudah diketahui. Artinya nilai VGG ini bukan sesuatu yang variabel, dia udah konstan. Sudah angka, kemudian yang IDSS juga dia konstan sudah angka, VP-nya juga dia sudah didapat dari karakteristik ini. Sehingga nanti kita dapat nilai ID. VGS-nya sudah dapat, ID-nya juga dapat. Nah, nanti dua itu yang penting. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Jadi itu tadi mathematical approach. Nah, sekarang kita masuk ke hitungannya. Ini sudah dibuat DC analisis, jadi kapasitornya sudah di-open, sisa seperti ini. Nah, sekarang saya, tadi kalau udah jelas, saya mau tanya ke yang lain. Al-Haura Epsa. Iya Pak, hadir. Oke, tadi kamu udah paham ya? Iya. Oke, nah sekarang nih ada contoh soalnya nih. Ditanya nomor 1 VGSQ. Nah, VGSQ-nya berapa nih nilainya seharusnya? VGSQ-nya Tadi dapat VGSQ dari mana? Dari looping sini kan? Ini saya ganti warna biru aja deh, biar nggak terlalu ekstrim. Warna biru, oke. VGSQ kan tadi dari sini kan? iya Pak. Nah, nilainya berapa tuh berarti? Tadi VGSQ itu tuh sama kayak VGG ya Pak. Minus VGG. Minus VGG. Jadinya ini Pak, minus 2 volt. Minus 2 volt. Oke. Ini kalau di sini kan ada resistor 1 miliampere, 1 mega ohm, sorry. 1 mega ohm. Resistor ini nantinya gimana nih? Haura. Panggilannya siapa? Etsa mungkin. Haura Pak. Oh, Haura. Gimana Haura? Resistor 1 mega ohmnya jadi seperti apa? Kan di sini VGS itu kan looping yang ini ya. Iya Pak. Kalau buat yang VGSQ ini mungkin resistornya diabaikan dulu kali ya Pak. Ya, benar. Karena tadi arus di IG ini sama dengan apa? Mendekati 0. Jadi di sini kalau arusnya 0 otomatis I kali R kan nanti tegangan di sini jadi 0 atau jadi diabaikan hambatannya. Oke, berarti jawabannya tadi berapa VGSQ-nya? Minus 2 volt Pak. Minus 2 volt. Ini masih Haura ya, lanjut. IDQ-nya gimana? Oke, Pak. Ini sekarang yang B. Kalau yang menurut rumus tadi itu Pak, berarti Bisa ditulis nggak rumusnya dulu? Gimana? Tunggu sebentar Pak, dicoba dulu. Ya deh, saya bantu tulis ya. ID sama dengan oke. ID sama dengan IDSS dikali 1 min VGS per VP. Oke. Udah ini. Dikuadratkan. Iya. Kemudian?
nilai-nilainya. Nah, terus IDSS-nya itu 10 miliampere, Pak. Ya, kalau di sini kita bisa memasukkan angkanya saja 10 gitu ya. Nanti Iya. baru dikasih mili ya. 10, kemudian 1 minus 1 minus VGS-nya itu yang tadi, Pak. Berarti minus 2 volt. minus 2. Terus VP-nya itu minus 8 volt. Minus 8. Sini jadi kuadrat ya. Oke. Berarti ini 10 dikali 1 dikurang 1/4 ya. Iya, Pak. Kuadrat. Jadi 10 kali 1 dikurang 1/4, 3/4 ya. 3/4 kuadrat, nantinya dapat 10 kali berapa nih? 9/16. Oke. Ya, nanti 90 dibagi 16. Sebenarnya ada jawabannya di next slide-nya. Angkanya 5,625. Nah, ini jangan lupa nanti kalian kalau walaupun di depannya tidak pakai satuan, nanti di akhirnya tetap harus pakai satuan ya. Ini ampere. Oke. Terakhir, masih Haura, VDS apa nih? VDS-nya gimana cara nyarinya? Kalau VDS-nya itu ini Pak pakai yang rumus VDD min IDRD itu. Itu didapatnya dari mana? Yang VDS itu yang mana? tadi. VDS itu bagian mana? VDS itu yang sini. Berarti ini VDS nih. Iya, Pak. VDS. Nah, rumusnya didapatnya caranya gimana? Sebentar. Oke deh. Ini ada ide. Ide itu dari positif kan, seperti ini. Terus, kamu tahu KVL kan ya, Aura? Iya, Pak. Nah, coba kamu buat KVL dari 16 volt sampai ke bawah sini, ke ground. Jadi lurus dari atas ke bawah sini. Ini kurang lurus. Ini pakai angka aja langsung ya, nggak usah pakai rumus. Jadi IDS-nya dari 16 volt ke bawah. Bisa disebutkan. Oke, Pak. Ya udah. Nih, ya gimana? Bisa? Iya, Pak. 16. VDD-nya itu kan tadi 1 ya, Pak? VDD yang mana? 16, Pak. 16. Terus? Terus, itu sebentar. Oke deh, ya udah, makasih. Aura, apa-apa. Oh ya udah, Pak. Ya. Jadi gini caranya. 16 volt ini kan sama dengan total tegangan semuanya. Ya, walaupun di rumus di buku dia pakai minus, cuma saya pakai pendekatan lain. Jadi pendekatannya 16 volt ini adalah tegangan dari ujung sini sampai bawah sini kan. Artinya 16 volt ini dia total tegangan ID dikali 2 kilo ohm, ID dikali 2 kilo ohm, kemudian ditambah VDS. Jadi total tegangan dari ujung sini ke ujung sini adalah 16.
Ini kan bawahnya nih 0 ya, jadi nggak ada tegangan. Atau VS-nya 0. Nah, yang mau kita cari itu tadi nilai VDS kan, yang K ini. ID-nya kita udah ketemu nih, 90/16 atau 5,625. Jadi nanti 16 sama dengan 5,5, oh ini susah. Oke, 5,625 dikali 2000, 2K gini ya, tambah VDS. Atau nanti VDS-nya sama dengan 16 dikurang 2000 dikali 5,625, ini satuannya miliampere ya. Jadi ini sebenarnya kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini minus 3 sama kilo kan jadi hilang. Jadi ini sisa 5,2625 dikali 2 aja. Coba kita lihat hasilnya, di bawah udah ada hasilnya, sama dengan 4,75. Cuma ini tadi caranya seperti ini, 4,75. Nah, nanti jangan lupa tulis satuannya, volt. Nanti karena kalau nggak ditulis satuannya, mungkin nilainya bisa setengah gitu ya, nggak ada satuannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas semuanya? Oke, jelas. Baik, nanti kalau nilai VD itu didapat dari VDS sama dengan VD dikurang VS. Nah, ini tadi saya bilang karena VS-nya itu langsung ke ground, artinya VS-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau kita nulis di sini VS-nya sama dengan 0, maka VD-nya dikurang 0, ini VDS-nya kan tadi ya kita hitung 4,75, maka nanti VD-nya sama dengan 4,75 atau sama dengan 4,75 atau sama dengan VDS. Begitu juga VG-nya, VG artinya didapat dari VGS. Tadi kan kita udah ngitung ya, VGS-nya minus 2. Nanti VG-nya sama dengan VGS, karena VS-nya 0. Jadi VG-nya nanti sama dengan minus 2 volt. Nah, VS-nya ini nanti sama dengan 0, karena dia langsung ke ground. Oke, ini saya harap ngerti semua ya, karena nanti habis kuliah ini akan ada tugas. Jadi kalian bisa langsung coba. Ada pertanyaan? Ini jawaban yang lebih rapinya. Cukup jelas? Oke. Jelas, Pak. Ya. Kita next ke, tadi ada dua pendekatan. Satu pendekatan matematik ya kita ngitung nih satu-satu seperti ini. Yang kedua pendekatan grafik. Pendekatan grafik itu kita kemarin kan sudah belajar ya gimana cara menggambar kurva karakteristik yang berwarna biru ini. Ini kurva karakteristik. Nah, dari kurva ini kita nanti akan membuat satu, jadi ada dua persamaan sebenarnya. Jadi kurva ini melambangkan dua persamaan. Satu persamaan yang ID sama dengan IDSS 1 minus VGS per VP kuadrat. Ini dilambangkan dengan kurva yang warna biru. Nah, yang hitam ini dari persamaan VGS. Tadi kan VGS-nya kita masukkan ke sini. VGS sama dengan minus VGG. Nah, ini digambar seperti ini. Nah, nanti ada dua persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2, kita gambar jadi seperti ini.
Kan kalau ini VGG-nya -2, artinya dia fix di -2. Nanti secara grafis dia ada titik pertemuan. Nah, titik pertemuannya ini di sini disebutnya key point. Sehingga kita tahu nilai ID-nya berapa, nilai VGSQ-nya berapa. Nah, itu secara grafik. Nah, secara grafik memang kekurangannya dia tidak terlalu presisi nantinya. Cuma untuk di fixed biasing ini sepertinya graphical approach ini nggak terlalu membantu. Tapi nanti kalau di self biasing kita akan lihat bahwa dia itu lebih mudah dibandingkan yang mathematical approach. Kalau di sini di fixed biasing mathematical approach masih lebih mudah digunakan. Oke, nanti intinya akan mendapat 2, IDQ-nya berapa, ini yang 5,6, dan VGSQ-nya berapa. Nah, dari sini tetap dihitung secara matematis lagi, VDS-nya berapa, dan seterusnya. Ini perhitungannya sama dengan sebelumnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya? Jelas ya? Kalau gitu saya masuk ke next. Ini tugas mandiri. Tugas mandiri nanti kalian bisa kerjakan ini di tugas. Saya skip aja untuk yang ini. Tugasnya nanti bisa kalian kerjakan. Saya sudah buat tugas di emas ya. Baik. Nah, sekarang konfigurasi yang kedua, self bias. Nah, kalau kita lihat self bias itu bedanya di bagian gate-nya. Kalau tadi di fixed bias itu ada sumber tegangan VGG, nah ini nggak ada nih. Tapi tetap ada sumber tetap ada resistansi RG. Nah, bedanya nanti di sininya ada RS atau resistan di source-nya. Nah, ini yang disebut self bias. Kenapa self bias? Karena nilai VS nantinya tegangan di S itu kira-kira tegangan di S ada yang tahu nggak? Nilainya sama dengan apa? Sebelum saya jawab. Yang belum siapa nih? Oh, tadi siapa yang sempat dipanggil nggak jawab ya? Coba. Christophorus Reynaldo ada? Hadir, Pak. Oke. Kalau dari sini nilai VS ini nantinya sama dengan apa? Christophorus. Bisa jawab? Kalau tegangan itu gimana sih nyarinya? Tegangan itu gimana nyarinya? Christophorus? Halo, tes. Ya. I kali R, Pak. Jadi nanti IS kali RS. Oke. IS, berarti di sini ada IS gitu ya. IS kali RS. Oke, bagus. Ya, ini self bias tuh karena di bagian source-nya nanti nilai IS-nya bervariasi. Kan IS ini nggak fix ya, tergantung sama tegangan nantinya. Oke, bagus. Satu lagi mungkin saya nanya ke Reynald, panggilan siapa? Christophorus. Ya, Pak. Ya, Christophorus. IS ini ngitungnya gimana nanti? IS itu dari loopingnya bukan, Pak? Looping KVL. Looping yang mana? Yang dari RS, RG. RS, RG. Ini? Iya, Pak.
Kan di sini IG-nya 0. Harus IG kan 0 ya. Oh. Bukan sih, sebenarnya bukan dari situ. Mungkin ada yang mau jawab? IS ini dari mana? Oke, makasih, Christophorus. Sama-sama, Pak. Ada yang mau coba jawab? IS ini nilainya nanti didapat dari mana sih? Oke, kalau nggak saya panggil lagi deh. Zahran Mizuya. Hadir, Pak. Oke, nilai IS-nya dari mana nih? Berarti kalau IG-nya 0, berarti sama dengan ID nggak, Pak? Oke, sama dengan ID. ID itu yang mana ID? ID itu berarti dari arah VDD ke bawah tuh. VDD ke bawah ini ya, seperti sini ya. Iya. Kenapa IS sama dengan ID? Kan masuknya dari VDD, terus nilai dari IG-nya 0. Oke. Berarti Ya. sama dengan ID, ya? Oke, ya benar. Jadi di DC analisis kan ini nanti C2 dibuat apa? Dibuat nggak di apa? Nggak dimasukin ke analisis kan, Pak? Iya. Namanya dibuat jadi open circuit. Atau nanti dibuka. Sehingga nggak ada arus yang ke sini kan. Sehingga arusnya ke bawah semua. Oke, baik. Ya, ini self bias, jadi bedanya self bias itu di sini, sehingga nanti VS ini akan bervariasi, tergantung sama nilai ID. Oke, nah kita coba mathematical approach di sini. Artinya persamaan pertama tadi nantinya dapat nilai VGS sama dengan minus ID kali RS. Kenapa seperti ini? Nah, ini pakai looping ini ya. Looping di dalam sini. Kemudian nilai, tadi kan di sini ada RG ya. Karena IG-nya 0, maka RG-nya bisa dianggap short. Atau di sini tegangannya 0 ya. Jadinya di sini akan nggak ada resistansi. Kemudian di looping di sini itu, nah ini ada dua versi. Kalau versi yang biasa kita gunakan, kalau searah arus itu positif, itu nulisnya bisa plus VGS, kemudian searah arus ini jadi plus RS kali IS. Nah, karena IS sama dengan ID, maka RS kali ID. Kenapa dibuat semua jadi satu seperti ini? Supaya nanti nggak ada dua. Karena kan kita tahunya nanti nilai ID ya, bukan nilai IS. Nanti dapat VGS-nya sama dengan minus RS kali ID. Oke, sampai sini paham semua ya? Nah, ini nanti dapatnya seperti ini, persamaan 1 minus ID kali RS, atau minus RS kali ID, sama aja. Nah, kira-kira selanjutnya apa nih, setelah kita tahu VGS-nya? Ada yang mau jawab? Siapa ya? Salma ada? Hadir, Pak. Oke, Salma. Selanjutnya apa? Setelah kita tahu nilai VGS-nya. Dia nyari idenya bukan ya, Pak ya? Ya, benar. Jadi gimana? Pakai yang Shockley equation gitu, rumusnya. Terus? ID sama dengan IDSS kali 1 min VGS per VP kuadrat. Oke. Nah, maksudnya persamaan ini dan persamaan ini hubungannya gimana? Kenapa, Pak? Maaf? Hubungan persamaan yang pertama, ini kita sebut persamaan pertama, dan persamaan kedua ini nanti bagaimana? Nanti nilai VGS-nya disubstitusi berarti ke VGS yang pertama disubstitusi ke yang kedua. Oke, bagus. Jadi nanti
persamaan kedua nanti persamaan pertama disubstitusi ke persamaan kedua gitu ya. Nanti VGS-nya masuk ke persamaan ID. Oke, kita coba. Nah, ini mathematical approach ya. Jadi kita masih menggunakan matematis. Nah, nanti akan timbul permasalahan ketika dia self bias seperti ini. Kalau menggunakan mathematical approach. VGS-nya jadi ya ini salah nih. Saya hapus dulu. Oh, nggak mau. Udah. Minus RS ID per VP. Oke, ya bagus sama. Jadi nanti ini kalau dihitung jadi seperti ini ya. VGS tadi minus ID kali RS, terus jadi plus ya seperti ini. Terus dikuadratkan. Nanti VP-nya ini dikeluarkan dulu. Jadi VP kuadrat ke sini. Di sini VP plus ID kali RS. Nah, ini secara matematis nanti akan rumit seperti ini. Panjang. Kemudian next-nya seperti ini. Jadi ada ya persamaan kuadrat nantinya. Kita untuk mencari ID kuadrat seperti ini. Kemudian ini kita kelompokkan ID kuadrat sama di sini konstantanya. Ya nanti kalau disimplifikasi, ini ada K1 sama K2-nya, jadi seperti ini. Nah, nanti kalau self-bias seperti ini, akan lebih mudah pakai yang cara kedua. Kalau ini kan cara pertama yang matematis. Cara kedua yang grafis. Cara grafis gimana? Seperti yang kita tadi di fixed bias, yang self-bias juga gitu. Jadi pertama kita gambar karakteristik, nah yang kedua kita gambar persamaan nomor 2-nya. Nah ini yang pertama kan persamaan karakteristik dari persamaan yang kedua nih malah ya. Nah ini persamaan pertama itu akan mendapatkan grafik yang ini. Kalau tadi ingat persamaan pertama itu kan harusnya, nah saya ganti warna deh, supaya nggak terlalu ngejreng. Warna biru. Persamaan pertama ini kan malah VGS key sama dengan minus ID kali RS. Nanti grafik ini itu adalah persamaan minus ID kali RS. Caranya gimana? Ya udah kita masukkan nilai-nilainya. Jadi misalnya RS itu kan tadi udah ada nilainya fix. Nah, ID-nya nanti kita buat atau kita ambil nilai-nilainya yang di bawah IDSS. Ya, untuk lengkapnya kita coba di sini ya. Nah, ini contohnya. Contoh yang self bias. Self bias bisa kita lihat di sini nggak ada sumber tegangan. Sumber tegangannya nggak ada. Yang ada tinggal RS. Oke, sampai sini saya tanya lagi deh ke siapa nih? Fuad tadi udah saya tanya belum ya? Belum kan? Hadir, Pak. Oke, Fuad. Kamu ngerti nggak? Belum terlalu sih, Pak. Mungkin boleh dicoba tapi. Oke, ya coba aja ya. Tadi ada dua pendekatan kan ya? Pendekatan yang pertama apa? Pendekatan matematis. Yang kedua apa? Grafik, Pak. Grafik. Kira-kira lebih mudah yang mana? Matematis apa yang grafis? Kalau menurut saya grafik sih, Pak. Soalnya tinggal sama-samain aja, Pak. Oke. Jadi kita coba pakai grafik ya, yang pertama. Langkah pertama kalau pakai grafik gimana?
Bisa dijawab? Nah, ini saya pindah ke ini aja ya, ke whiteboard deh, supaya lebih halus tulisannya. Di sini nggak ada impor ya. Ini nggak ada cara masukin gambar ya. Oke deh. Nah, saya sambil saya mau copy paste gambar ini, Ctrl C ke sini, tapi nggak bisa. Baik, saya coba gambar aja deh kalau gitu. Tadi ada seperti ini, GFET ya. Sini ada R-nya, ini ground, ini ada VDD-nya. Ini kita gambar langsung basic analysis. Nah, nilai-nilainya saya cek dulu. 20, 3,31. Ini 20 volt, 3,3 kilo, 1 kilo, 1 mega ohm. Oke, tadi pertanyaannya ini kita selesaikan pakai grafik. Ya, silakan buat dilanjutkan. Gimana caranya? Pak, maaf Pak, mungkin menurut saya lebih baik pakai yang matematik Pak. Mungkin untuk yang grafik, kalau ada gambar grafiknya Pak mungkin. Ya, kan kemarin kita udah belajar cara gambar grafik kan ya. Kalau GFET kan ada nilai, ini IDSS saya tulis nih. IDSS-nya 8 miliampere, kemudian VP-nya kita pakai grafik tetap. Nanti kalau matematis saya rasa kamu malah lebih sulit. Oke, kemarin kamu udah bisa gambar kurva karakteristik kan? Iya Pak. Nah, coba kalau di sini gimana nih caranya? Kemarin cara menggambar kurva karakteristik harus menentukan titik-titiknya kan? Udah, Fuad, nanti tolong ini lagi ya, belajar lagi. Lanjut Baik, ke Pak. Skolastika. Ya. Oke, kita mau gambar kurva karakteristik. Bisa kamu ini nggak, step by step-nya gimana? Bisa? Pakai yang langsung. Oke, kemarin kan ada tabel ya. Ya, yang kalau VGS 0. Berarti ID-nya sama dengan IDSS. Berarti 8 miliampere. Oke, berarti di sini harus ada 8 ya. 8 miliampere gini kan ya. Ketika VGS-nya 0. Terus Ya. apa lagi? Terus ketika ID-nya 0, VGS sama dengan VP. Berarti minus 6 berarti sini ya. Ya. Oke, selanjutnya.
Kalau VGS-nya setengah VP, Mhm. berarti kalau minus 3 volt, ID-nya seperempat IDS. Ini setengah VP, ini jadi seperempat IDSS gitu ya. Iya. Berarti setengahnya 3 gitu ya. Minus 3, ini jadi seperempat. Jadi Seperempat 2. tuh coba ya. Di sini anggap 4, di sini 2. Oke, nanti ini kan dibuat titiknya gini. Nah, ini titik yang ketiga. Ini kan titik pertama di sini, kedua di sini, ketiga. Terus titik terakhirnya gimana? Kalau setengah ID sama dengan setengah IDSS, berarti kalau 4 Setengah IDSS sama dengan berapa? 4 miliampere. 4. Berarti VGS-nya? VGS-nya 0,3 VP. Oke. Berarti sama dengan berapa? 1,8 ya? Iya. 1,8, anggap ini 1, 2, 1,8 di sini lah. Minus 1,8. Berarti ini ditarik garis. Seperti ini. Nah, ini dapat kurva karakteristik. Ini udah bisa nyari VGS belum? VGS key dari sini. Skolastika. Belum. Ya, benar. Karena ini kan baru satu persamaan. Kamu harus buat satu persamaan lagi. Persamaan lainnya kira-kira dari mana? Yang VGS sama dengan minus. Ya, benar. VGS sama dengan minus US. ID kali RS. ID kali RS. Di sini RS-nya berapa? 1 kilo ohm. 3 ohm. Ini. 1 kilo ohm. Oh, 1 kilo. Nah, ini saya nulisnya, saya rapikan. Ini 3, berapa? 3,3 apa yang 1? Yang 1. 1 ya. Oke, baik. Ini RS 1 kilo. Berarti VGS ini rumusnya minus ID kali 1 kilo ohm. Nah, kemudian gimana cara menggambarkan ke sini? Nah, sebenarnya sama dengan ini. Kita bikin grafiknya. VGS, sebelah sininya ID. Nah, kalau misalnya tadi contohnya VGS-nya 0. Kalau di sini VGS-nya 0, ID-nya nanti berapa? 0 juga kan? Sini. Ini titik pertama tuh 0,0 di sini. Nah, sekarang titik keduanya bisa pakai model ini, setengah IDSS misalnya. Setengah IDSS. Karena kan masih di bawah IDSS ya. Setengah IDSS berarti 4 nih. Kalau ID-nya minus 4 miliampere, berarti dapat VGS-nya berapa? 4. Minus 4. Kan dia ID-nya tadi 4 ya, sorry. Berarti ID-nya kan 4. IDSS dikali minus, jadi ininya minus volt. Nanti sini dapatnya 4. Ini 3, 4, 5, 6. Anggap sini ya. Sini minus 4. Jadi nanti minus 4 sama 4 kan. Seperti ini. Nah, ini titik yang kedua. Nah, kalau di sini karena dia linear, 2 garis pun sudah bisa menggambarkan, atau dia sudah cukup nih. Dia menentukan garisnya. Oke, bagus Skolastika. Terakhir, setelah ini apa? Tentuin key point. Oke, key point-nya berarti yang mana nih? Yang dari singgung antara dua kurvanya itu. Ya, benar. Berarti garis singgungnya itu di sini. Nah, ini memang harus agak agak detail gambarnya. Cuma kalau dikira-kira ini kalau ini 2, 4, di sini 3, berarti dia masih di bawah 3. Anggap ini berapa? 2,8.
miliampere. Kemudian di sini ini 1, 2, 3, berarti antara 2 sama 3 juga. Ini 2, berapa ya? Mungkin itu 2,4 kali. 2,4 volt, minus 2,4 volt. Jadi nanti kalau dari grafik, ini nilai apanya? 2,8 miliampere. IDQ, sedangkan yang minus 2,4 apa? VGSQ. Oke, bagus. Ya, walaupun secara teori kita bisa salah satu menentukan, misalnya ini kita lebih presisi menggambarkan yang ID ya, DQ. Kan kita tahu persamaan kedua tuh ini ya, linear. Sehingga harusnya VGSQ-nya ya 2,8 juga. 2,8 volt. Minus 2,8 volt. Karena kan dia dikalikan 1 kilo, nanti hasilnya harusnya minus 2,8. Artinya sama nih, linear, karena R-nya 1. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Yang lain? Ya. Oke, kalau nggak ada, saya balik ke sini. Di sini juga sebenarnya sudah ada hasilnya. Ini kita lihat sama prosesnya seperti tadi. Nah, ini dia kalau di sini detailnya jadi 2,6. Tadi saya dapat berapa ya? 2, ya kalau nggak salah kurang lebih segini juga. 2,8 tadi kalau saya nulis ya. Nah, tapi memang ini kurang presisi. Tapi ini lebih baik dibanding kalau kita menghitung secara matematis seperti ini. Ya, bisa juga sih kita ngitung matematis, nanti dapat persamaan kuadrat, tapi persamaan kuadratnya pun belum tentu gampang diselesaikan, karena tadi 2,6 dan 2,6 ya. Artinya dia persamaan kuadratnya jadi perlu proses lagi. Jadi yang pendekatan paling mudah ya pakai kurva. Oke, nanti setelah dapat nilai ID dan VGS-nya, nah kita tinggal masukkan lagi. Kalau pertanyaannya VGS, artinya ya tinggal masukkan nilai ID-nya berapa ke sini, nanti dapat nilai VGS-nya. Ini sama dengan yang sebelumnya. Yang beda tuh cuma mencari IDQ sama VGS. Ini semua paham nggak? Saya kalau ada yang nggak paham mungkin bisa ditanyakan langsung. Di videonya juga sebenarnya sudah dijelaskan, tapi ya gunanya pertemuan online ini sebenarnya lebih mengkonfirmasi. Kalau kalian memang nggak paham bisa langsung tanya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap paham semua. Silakan ya, kalau ada yang mau tanya, boleh ditanya. Ini nanti tugas mandirinya kalian bisa cek di Emas, saya nanti open setelah kuliah ini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Pak, saya pengen nanya, Pak. Ya, silakan. Tapi mungkin ini pertanyaannya cukup jelas ya, Pak. Tapi mungkin saya terlewat atau bagaimana, Pak? Ya. Sebenarnya Q point itu gimana ya, Pak ya? Karena kayak misalkan di Q point-nya ada 2, Pak. Kayak Q point itu maksudnya apa sebenarnya, Pak? Oke. Q point yang ada 2 tuh yang di gambar 717 ini ya, maksudnya? Iya, Pak. Dan saya juga masih kurang mengerti sama Q point yang sebelum-sebelumnya juga, Pak. Oke. Ya. Q point itu sebenarnya nilai ID sama VGS-nya ketika diberi tegangan gitu ya. Sebelumnya kan kalau kita menggambar ini, sebelumnya kalau kurva karakteristik ini itu hanya device-nya atau hanya FET-nya saja. Nah, makanya di judul kuliah ini disebutnya FET biasing. FET biasing. Biasing itu artinya ya dia diberi bias, diberikan tegangan, diberikan resistor, diberikan kapasitor. Nah, setelah di biasing, itu nanti muncul
pengaruh yang lain. Pengaruh misalnya tadi VGS-nya, pengaruh ID-nya. Sehingga nanti key point ini sebenarnya titik di mana kita menemukan nilai ID sama nilai VGS. Di mana nilai-nilai ini tergantung sama nilai resistansi, nilai tegangan VGG gitu ya, misalnya kalau di fixed bias. Terus mungkin bingungnya kenapa di sini ada 2 gitu ya. Nilai key-nya. Nah, di soal ini memang dia 2 itu karena dia RS-nya beda-beda. RS itu tadi yang ada di bawah ya. Yang ada di bagian source itu kan ada RS ya. Kalau di kalau di self bias. RS-nya beda-beda, ada yang 100 ohm, ada yang 10 kilo. Dia cuma pengen tahu kalau RS-nya beda. Tadi kan di tempat kita awalnya RS-nya itu 1 kilo ya. RS yang awal itu 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Kalau 1 kilo ohm itu dia ada di tengah-tengah nih pasti. Tengah-tengah tuh ketika nih 4, ininya 4. Atau ada di sini nih. Set, anggaplah ini tengah-tengah ya. Nah, key point ketika RS-nya 1 kilo ohm, itu dia ada di tengah-tengah sini nih. Bilal. Nah, di soal ini dia mau coba atau dia mau mencari tahu ketika RS-nya berubah. Nah, kalau RS-nya 100 ohm, ternyata key point-nya jadi di sini. Ini device-nya tetap seperti ini, cuma yang beda nanti persamaan yang keduanya atau persamaan yang VGS-nya. Jadi nanti di sini dapat dia lebih ke atas atau ID-nya besar tapi VGS-nya kecil. 0,4 atau di sini nih ketika RS-nya lebih besar 10 kilo dia dapat di sini. Terus nanti nilai key point ini itu ada pengaruhnya ketika AC analisis. Ini kan masih DC analisis ya. AC analisis. Jadi yang lebih bagus itu key point itu di tengah-tengah. Kenapa? Nanti ketika AC analisis, di tengah-tengah ini nanti dia akan lebih fleksibel. Fleksibel tuh kalau di pojok sini dia kan lebih ke arah saturasi terus gitu ya. Atau di sini juga dia lebih ke arah cut off misalnya. Nah, kalau di sini ketika dia untuk amplifier, dia bisa fleksibel, bisa kita swing-nya bisa ke atas atau ke bawah. Jadi nantinya key point ini akan digunakan di AC analisis juga atau di amplifier. Cuma kalau di sini kenapa 2 ya itu tadi dia cuma membuat 2 case. Semoga jelas ya, Bilang. Cukup jelas, Pak. Baik. Yang lain, kalau memang masih ada pertanyaan nggak apa-apa. Kita selesaikan 9.30 ya, 11 menit lagi. Ini saya kira nanti bisa ditonton juga videonya, atau nanti saya coba post video yang ini supaya lebih jelas. Ini tugasnya nanti saya buat terpisah, kalian bisa cek di Mas. Oke, ini yang terakhir, kalau tadi GFET atau depletion type MOSFET itu masih sama kan rumusnya ya. Nah, yang terakhir enhancement type MOSFET. Kita tahu rumusnya enhancement type itu ID-nya berbeda. Rumusnya ID sama dengan K VGS minus VGS threshold, atau ada yang nulis ini juga VT gitu ya kalau di tempat lain atau di datasheet seperti ini. Tapi sama saja, yang penting kalian mengerti konsepnya. Nanti K-nya ini merupakan nilai persamaan ini. Nah, di sini sama seperti tadi, kalau memakai graphical approach, artinya kita harus bisa menggambar grafiknya, grafik pertama dan grafik kedua. Nah, di sini ini aja pengulangan. Ya, ini review yang kemarin tentang assessment, cara gambarnya gimana. Jadi di sini mesti dibuat minimal 4 titik, 1, 2, 3, 4. Nanti dari 4 titik ini kita bisa menggambar kurva karakteristik device-nya.
Nah, ini kasus di mana voltage divider. Ini voltage divider sama kita buat kalau di sini voltage divider yang self biasing. Jadi voltage divider self biasing ini kita lihat di sini ada RS-nya. Kemudian di sini nggak ada sumber tegangan, tapi nanti tegangan di sini dia punya nilai VG. Jadi VG-nya itu didapat dari disebutnya voltage divider di sini karena ada 2. Dia kalau di sini langsung ditulis R2 per R1 tambah R2. Jadi kalau voltage divider itu kan tegangan di bawahnya di sini disebutnya VG. Jadi dia setara dengan R2 dibagi totalnya. Totalnya R1 tambah R2. Oke, kemudian nanti dibuat looping di sini dan dia akan mendapat rumus. Ini kan kalau looping di sini artinya VG plus VGS plus IR kali IS. Atau kalau ditanya VGS-nya sendiri sama dengan VG minus ID kali RS. Jadi seperti ini. Jadi nanti rumus yang ini itu nanti digunakan sebagai persamaan kedua. Persamaan kedua yang digunakan untuk menggambar grafik yang satu lagi. Nah, kita lihat contohnya nanti ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kalau di sini karena di enhancement ada V threshold, ada ID on, ada VGS on. Nah, karena ini sudah complicated juga, jadi lebih mudah pakai graphical approach. Graphical approach seperti ini. Nah, ini yang kurva ini saya kira kalian udah bisa menggambarnya. Nah, yang satu lagi ini nih, yang kalian perlu tahu gimana cara menggambarnya. Nah, ini kan tadi dari grafik VGS, dari persamaan VGS sama dengan apa? Ada yang bisa bantu tadi? VG gitu ya. Kali, benar ya? VG, nah, ya benar. VG minus ID kali RS. Nah, ini grafik yang warna hitam ini. Nah, menggambarnya gimana? Tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita buat aja nih tabel 1 VGS, 1 bukan V, tapi I. D. Nah, nanti misalnya dibuat VGS-nya 0 misalnya. VGS 0 itu kan artinya di sini ya. Maka ID-nya sama dengan apa? Nah, kita masukkan nih ke sini. Ketika VGS-nya 0, nanti 0 sama dengan VG. VG-nya tadi sudah dihitung di atas, VG-nya 18 minus ID kali RS. RS-nya juga sudah dapat karena dia dari ini ya, dari sini RS-nya 0,82. 0,82 kilo. Nah, nanti dapat ID-nya ketika VGS-nya 0 sama dengan 18 dibagi 0,82 kilo atau 820. Nah, nanti 21,95 mili ampere. Nah, nanti ini dapat nih titik yang sini. Ini tulis nih 21,95 mili ampere. Terus yang kedua, ketika ID-nya 0, VGS-nya berapa? Nah, ini kalau ini 0, maka VGS sama dengan VG, ya enggak? VGS sama dengan VG. Atau VG-nya tadi 18 sama dengan 18. Maka di sini ID-nya 0, VGS-nya 18. Nah, dapat yang kedua, terus kita tarik garis. Nah, di sini key point-nya. Nanti ditarik ke bawah itu dapat VGS key, ditarik ke kirinya dapat ID key-nya. Seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanya? Jelas semua? Oke.
Kalau nggak ada pertanyaan, nah ini lebih rapinya tulisannya sama seperti tadi. Jadi nanti kalau ditanya idenya, kalau udah tahu VGS-nya bisa dimasukkan. Seperti ini. Ini kalau VDS sih dia lebih mudah karena yang susah tuh mencari ide key sama VGS key-nya. Kalau ini udah dapat dua-dua ini, keduanya ini bisa mencari yang lain. Oke, ini tugas seperti ada di Mas kalian. Baik, ini sudah selesai. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ketua kelas, Irfan gimana? Aman, Pak. Baik, oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, PPT-nya sudah saya upload ya di Emas juga. Nanti yang coret-coretannya insya Allah saya upload juga di Emas. Tolong kalian kerjakan tugasnya, ada di Emas sampai jam 1, sekitar berapa 3 jam ya, saya kira cukup. Kalau memang sudah cukup jelas di kuliah ini, saya tutup. Semoga kuliah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya.